Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang wujud di alam ini adalah gelap atau tidak bersinar, sedang yang meneranginya adalah tampaknya hak atau Allah. Maka barang siapa yang melihat akan sesuatu yang wujud ini, akan tetapi dia tidak menyaksikan haknya Allah di dalamnya atau di sisinya sebelum atau sesudahnya, pastilah cahaya itu menyilaukan dan menghalangi daripadanya cahaya ma'rifat, disebabkan adanya kabut yang menyelimuti dari segala yang wujud ini. Benda atau barang yang wujud ini awalnya tidak ada dan memang tidak ada atau gelap. Kemudian barang itu menjadi ada dan bisa mengeluarkan sinarnya dengan adanya sinar yang memancar dari benda tersebut, maka alam semesta ini bisa menjadi terang. Ini semua adalah adanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Benda yang ada di alam semesta ini cukup menjadi bukti bahwa itu semua ada yang membuatnya. Tak lain dan tak bukan adalah Allah yang menciptakannya. Tak mungkin atau mustahil bahwa sesuatu itu wujud tanpa ada penciptanya atau yang membuatnya. Kalau boleh saya misalkan dengan pakaian, jadi seperti celana, baju dan lain-lain. Tak mungkin celana, baju itu langsung jadi begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Tak lain yang membuatnya itu adalah tukang jahit. Jadi dengan adanya celana dan baju tersebut, itu menunjukkan adanya tukang jahit. Begitu juga asalnya bumi, langit, bintang yang bergantungan, itu semua menunjukkan ada penciptanya, yaitu Allah. Perhatikan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin-angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Dan dalam Al-Quran surat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Oleh sebab itu, orang yang melihat benda yang wujud ini tetapi tidak melihat akan kebesaran benda yang wujud itu, sebelum dan sesudahnya melihat kenyataan benda itu, maka teranglah bahwa hatinya itu benar-benar silau. Seharusnya bagi orang yang beriman setelah melihat wujudnya benda yang ada di alam semesta ini, hendaklah bertambah sadar dan bertambah keyakinannya bahwa semua itu adalah berkat kekuasaan Allah. Jangan kemudian setelah melihat benda kenyataan yang ada di alam ini lalu menjadi silau, lupa akan kebesaran dan kekuasaan Allah, yang akhirnya tidak mempunyai rasa syukur. Sebaliknya bagi orang yang beriman dan berakal sehat, mereka sadar bahwa adanya itu semua adalah ciptaan Allah, dan mereka bertambah syukur dalam arti menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Orang yang demikian ini yaitu orang yang melihat kenyataan yang ada, tapi hatinya tidak silau, lupa atau ada penghalang yang menghalangi penglihatan hatinya itu, benar-benar telah dibuka hatinya oleh Allah. Maka jadilah ia orang yang ma'rifat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dan dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Dengan perumpamaan nyamuk yang telah diciptakan oleh Allah tersebut, banyak manusia yang hatinya menjadi silau atau tersesat. Juga ada manusia yang terbuka hatinya atau diberi petunjuk. Ketahuilah, semua benda yang ada di bumi ini hanya diperuntukkan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau mengerti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di bumi ini hanyalah diperuntukkan untuk kamu semua. Oleh karena itu, kenyataan yang ada di alam ini kita terima dengan akal yang sehat dan tunjukkan kesyukuran kita terhadap Allah sebagai tanda terima kasih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sekali lagi perlu diingat bahwa orang yang melihat kenyataan yang ada di bumi ini, lalu hatinya menjadi silau,
dapat diibaratkan orang yang melihat benda yang mengeluarkan cahaya dengan kuat, tetapi dia tidak bisa melihat barang yang mengeluarkan cahaya itu, atau mungkin disebabkan terhalang oleh sesuatu yang ada di dalam barang itu. Marilah kita renungkan sejenak, mengapa ada orang jadi silau hatinya setelah melihat kenyataan yang ada atau yang pada asalnya tidak ada. Satu-satunya jalan ialah dengan mengoreksi dan meneliti diri sendiri. Mengapa hati kita menjadi silau atau buta sesudah melihat yang wujud ini? Sesuatu yang menyebabkan hati kita menjadi silau, kita buang sejauh-jauhnya, sehingga kita bisa menuju ke alam ma'rifat.